Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini, kembali kami mau belajar mengenai pengajaran Tuhan tentang akhir zaman dan hal-hal penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Kiranya Engkau menolong kami agar setiap mahasiswa dapat mengerti kebenaran-Mu dan dapat menerapkan pengajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan pengajaran dan proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Pengajaran tentang eskatologi. Jadi kalau kita mau bicara tentang eskatologi, konsepnya yang perlu kita pahami adalah konsep ini sebenarnya ada di dalam seluruh Alkitab, di mana berkaitan dengan hal-hal yang paling esensial di dalam iman Kristen. Artinya, dari awal sampai akhir dari keberadaan manusia, di dalamnya berkaitan dengan eskatologi, yaitu hidup untuk selamanya di langit dan bumi yang baru. Nah, pengajarannya ada di dalam Yesaya 65 ayat 17-18. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Ibrani 11 ayat 10, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Dari firman Tuhan ini kita mendapatkan pengajaran bahwa langit bumi yang sekarang ini akan berlalu karena memang kita sudah berdosa, tetapi saat yang sama Tuhan memelihara ciptaannya dan dalam rancangannya kita orang-orang pilihan mengalami penebusan. Dan saat menanti antara penebusan yang sempurna sampai kepada kita mendapatkannya nantinya, disitulah perjuangan kita sebagai orang percaya. Di mana di saat ini kita menyebut diri sebagai gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Menanti Yerusalem baru di mana nanti hidup di langit dan bumi yang baru. Tidak lagi ada air mata, tidak ada lagi keberdosaan, yang ada adalah sukacita dan hidup dengan penuh bersorak-sorai. Manfaatnya kita belajar ini secara teologis, tentu kita tahu bahwa ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan kesempurnaan. Jadi apa yang sudah dimulai oleh Tuhan di awal penciptaan akan berakhir nantinya di langit dan bumi yang baru. Dan kita akan mendapatkan sukacita di langit dan bumi yang baru. Secara kedaulatan Allah, kita mengetahui bahwa Allah berdaulat atas sejarah kita, dari mulai Adam sampai dengan nanti akhir zaman. Allah berdaulat sepenuhnya dan juga di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dari awal kita dilahirkan atau diciptakan di rahim ibu kita sampai kita dipanggil Tuhan. Allah berdaulat. Jadi ada awal, ada akhir. Antara awal dan akhir itu ada kehidupan. Dan di dalam awal dan akhir itu kita tahu Tuhan berdaulat. Yang ketiga adalah kita mendapatkan pengertian bahwa di dalam seluruh proses perjalanan iman kita, kita mengalami kemenangan Kristus karena Kristus sudah mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan akan datang kembali. Kemenangan Kristus atas dosa, atas maut akan digenapi sempurna ketika Ia datang kembali untuk menghakimi. Dan ketika itu kita mendapatkan keputusan dari Allah di dalam Kristus bahwa kita dapat dibenarkan dan mengalami hidup kekal. Jadi kita sebagai gereja Tuhan disebut sebagai umat pemenang. Karena kita di dalam Kristus yang sudah menang melawan kuasa dosa, kuasa setan, kuasa maut. Di dalam proses perjalanan hidup kita, saat ini sampai kedatangannya yang kembali atau kembalinya kita kepada Tuhan Allah, maka di sana kita diuji imannya. Menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita jalani sekarang. Dunia yang menawarkan berbagai bentuk kejahatannya,
orang-orang jahat yang berupaya menarik kita untuk melawan Allah, kita dalam kondisi seperti itu diuji imannya. Dan kita mengarahkan pandangannya kepada akhirnya nanti kita mengalami hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Dengan demikian, maka kita dididik, dilatih untuk berjaga-jaga agar kita tetap hidup kudus, menjalani hidup yang saat ini. Sembari kita bekerja keras, sembari kita menjadi saluran berkat bagi orang lain, sembari kita memberitakan Injil dengan setia. Jadi tidak ada dikotomi atau dualisme kita kerja dulu baru memberitakan Injil, atau memberitakan Injil lalu nanti kerja. Tidak demikian. Dalam penantian kita untuk menanti kedatangan Tuhan kembali, atau dalam penantian kita kembali kepada Tuhan Allah, pada momen itu kita harus mengerjakan sama-sama dalam waktu yang sama, yaitu memberitakan kabar baik kepada orang banyak dan bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Di dalamnya mesti hidup kudus. Nah, di dalam dua bagian itu perlu adanya suatu kehidupan yang dinamis, tetapi juga yang organik, artinya dinamis dan bertumbuh, sehingga kita aktif dan kreatif di dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Jadi tidak ada satu sikap menanti tanpa pekerjaan apapun. Menanti adalah bagian yang penting, tapi mengisi waktu penantian, penantian kita dikembalikan kepada Tuhan atau penantian Tuhan datang kembali, itu adalah penantian di mana kita proaktif dan kita mengerjakannya dengan baik. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang penting belajar mengenai eskatologi. Kita melanjutkannya lagi, bahwa di dalam belajar eskatologi, tentunya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama berkaitan dengan kerajaan Allah. Yang kedua, pemberitaan tentang penghukuman Allah atas manusia yang sudah berdosa. Dan bagaimana penghukuman itu digantikan oleh Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi. Yang ketiga, bagaimana Yesus mengutus murid-muridnya, termasuk kita, untuk menyaksikan kabar baik kepada banyak orang sampai waktunya genap bahwa ada orang pilihan yang kembali kepada Allah. Yang keempat, kita diajarkan untuk hidup bermoral kepada Tuhan. Nah, itu prinsip-prinsip penting yang perlu kita renungkan. Lalu, bagaimana kita mengerti tentang eskatologi? Apakah itu eskatologi itu hanya sebuah imajinasi, hayalan, atau harapan yang realistis? Nah, di sini C.A. Dodge mengatakan bahwa eskatologi kedatangan Tuhan kembali, akhir zaman itu bukan sesuatu hayalan atau suatu keputusasaan orang Kristen terhadap situasi kondisi bumi ini, tetapi justru adalah sebagai pengharapan yang pasti. Di dalam ayat-ayat yang ditulis dalam Alkitab, jelas sekali Yesus mengatakan bahwa ia datang membawa kerajaan Allah, ia sendiri menunjukkan apa itu kerajaan Allah, dan dia menjalankan keberadaan sebagai raja dari kerajaan Allah. Jadi eskatologi bukan berbicara hanya akhir dari sejarah, tapi keberlanjutan dari hidup kita di masa akan datang. Jadi bukan kita berhenti di akhir zaman, tetapi kita bagaimana melanjutkan hidup seterusnya selamanya. Jadi bukan ultimate terakhir, tapi future di dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dengan demikian, kita akhirnya tidak menerima pengajaran yang dipikirkan oleh Rudolf Bultmann yang hanya mengatakan bahwa pengharapan kita itu hanya mitos, hanya harapan belaka, tidak ada hal yang konkret. Kita meyakini eskatologi itu hal yang konkret. Akhir zaman itu hal yang konkret, bukan mitologi, bukan cerita dongeng, bukan hayalan-hayalan karena ketidakmampuan manusia di dalam menjalani kehidupan ini. Nah, artinya ketika kita berbicara tentang eskatologi berarti berbicara tentang kerajaan Allah, yang mana kerajaan Allah dinyatakan di dalam sejarah, melalui perjalanan sejarah, khususnya diwakili oleh orang Israel, dan juga sekarang diwakili oleh gereja Tuhan, di mana dalam menyatakan kerajaan Allah, gereja Tuhan menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan membawa shalom sampai akhir zaman. Dan kita yang menantikan itu benar-benar berjuang dengan sungguh-sungguh. Nah, itu bagian yang pertama, pengantar tentang eskatologi. Lalu bagaimana pengharapan kita terhadap akhir zaman?
Ya, pengharapan kita selalu berarah kepada apa yang dinyatakan di dalam Alkitab. Kalau di dalam Perjanjian Lama, orang Israel berpengharapan untuk kembali dari pembuangan, kita berpengharapan untuk bisa menikmati hidup yang lebih baik dari sebelumnya, yaitu lebih baik dari Adam tinggal di Taman Eden. Jadi, kalau orang Israel ingin kembali dari pembuangan, maka kita sebagai orang percaya bukan hanya kembali kepada Taman Eden, di mana belum ada kejahatan, ada sukacita dan kebahagiaan, tapi kita lebih daripada itu. Kita bukan hanya kembali seperti Taman Eden, tapi hidup di kota Yerusalem. Kalau Adam di Taman Eden, kita itu di kota Yerusalem. Jadi ada suatu kualitas yang berbeda. Taman itu village, itu desa, itu kecil, itu hanya berdua saja. Tapi nanti di kota Yerusalem itu megah, banyak bangsa, banyak bahasa, banyak orang dari segala bangsa, segala zaman. Ini di kota Yerusalem baru, di langit dan bumi yang baru. Sedangkan di Eden hanya berdua, kecil, dan itu hanya gambaran kesejahteraan. Tapi kemegahan keagungan itu tidak seperti Yerusalem baru. Nah, kita berharap ke sana, menikmati itu. Itulah pengharapan kita orang percaya. Maka dikatakan sebab sesungguhnya dalam Yesaya 65 ayat 17 sampai 18, aku menciptakan langit yang baru itu. Nah, ini pengharapan yang penting dan perlu untuk kita renungkan bahwa kita tidak berpengharapan hanya di sini saja, hidup di sini saja, habis-habisan hanya untuk ini saja, tidak demikian. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Artinya kita memiliki suatu kerinduan dan suatu dorongan untuk melakukan hal yang bermoral dan religiusitas kita meningkat, spiritualitas kita meningkat, pola pikir kita menjadi pola pola pikir yang betul-betul pola pikir kerajaan Allah. Jadi tidak berhenti di sini, di bumi ini. Nah, itu bicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Lama. Bagaimana dengan Perjanjian Baru? Justru di Perjanjian Baru makin terlihat jelas apa yang sudah dirancang Tuhan untuk kita. Dan kita mendapatkan suatu pengertian yang mendalam ketika berbicara tentang kerajaan Allah dan hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru di dalam dan melalui Kristus. Ketika Kristus bangkit dan Roh Kudus dicurahkan, gereja bangkit, gereja bergerak, dan seluruh dunia mendengar berita Injil, dan nanti pada waktunya Tuhan datang kembali, disitulah kita melihat bahwa apa yang Tuhan rancang dari semula, itu untuk kita, itu menjadi nyata di dalam Kristus. Itu bagian yang kedua. Bagian ketiganya adalah seperti yang saya sudah katakan tadi bahwa dalam penantian kita ada dua hal yang akan terjadi. Pertama, penantian kita secara individu adalah penantian sampai akhirnya kita dipanggil Tuhan kembali ke tempat di mana nanti kita akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Ini ada yang disebut dengan eskatosnya orang percaya yang kita sebut sebagai kematian. Tetapi saat yang sama kita sedang menanti kedatangan Tuhan kembali secara universal. Jadi secara individu, eskatos kita adalah kematian. Dan kematian bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian pasti kita akan menunggu gilirannya. Kita tiap individu menunggu giliran kematian. Dan kita akan mendapatkan gilirannya ketika ada kematian kita kembali kepada Bapa dan tubuh kita kembali kepada debu dan kita mendapatkan nantinya waktu yang tepat yang sesuai dengan rancangan Tuhan dibangkitkan dan saat dibangkitkan yaitu saat ketika Tuhan datang kembali dan itu berlaku universal. Nah, itu yang perlu mengapa kita berbicara tentang kematian di dalam konteks eskatologi. Jadi bukan hanya berbicara dampak atau akibat dari dosa, tapi ini berbicara tentang penantian. Jadi bagaimana bisa ada kematian? Tentu kita sudah pelajari bahwa kematian adalah upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah melakukan pemberontakan kepada Allah dengan sengaja dan upahnya adalah kematian. Dan hukumannya adalah di api neraka. Tetapi ada masa di mana Tuhan telah menentukan siapa yang dipilih. Tuhan telah memanggil banyak orang yang telah ditetapkannya itu untuk percaya kepadanya, menjadi umatnya, dan sepanjang zaman sampai akhirnya nanti kita menerima hidup kekal dan mengalami hidup yang dibangkitkan. Nah, prinsip-prinsip yang perlu dikaitkan dengan hal itu adalah bahwa kematian bagi orang percaya di dalam Kristus bukanlah untuk melunasi dosa, tetapi akibat dosa. Namun kematian Kristus telah menanggung kutukan dosa dan hukum Taurat yang harusnya kita tanggung, tapi Kristus menggantikan kita. Jadi kematian Kristus mematikan kematian kita.
dan kita akhirnya dibenarkan oleh Allah, diadopsi oleh Allah di dalam Kristus, dan kita sesaat itu telah menjadi milik kepunyaan Allah, dan kita menerima hidup yang kekal di dalam Kristus. Dengan demikian kita tidak lagi merasakan kepahitan dosa nantinya. Kita memang mengalami kesulitan sekarang, tapi nantinya tidak mengalami kepahitan dosa, tidak mengalami kematian kekal. Kita akan hidup menjalani hidup yang selama-lamanya. Sekalipun saat ini kita berhadapan dengan orang-orang yang berbuat jahat, tetapi kita tidak perlu khawatir karena hidup ini singkat di bumi dan nanti hidup yang selamanya di langit dan bumi yang baru. Kita akan bersuka cita di sana menikmati hidup yang kekal. Dan ada dua istilah yang penting tentang kekekalan. Yang pertama atanasia, di mana kita disebut satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak berterhampiri. Siapakah yang dimaksud dengan atanasia? Pribadi siapa yang punya atanasia? Yaitu hanya ada di dalam Allah. Hanya Allah saja yang sebenarnya memiliki kekekalan atau atanasia. Jadi kalau kita punya hidup kekal, itu bukan karena kita berasal dari diri kekekalan, tapi karena kita diciptakan oleh Sang Kekal. Atanasia itu sendiri dari miliknya Allah. Sedangkan kita disebut memiliki hidup kekal karena kita diciptakan menurut gambarnya dan kita menerima kekekalan. Itu istilah yang dipakai adalah aptarsia. Jadi kalau Allah kekekalannya adalah atanasia pada dirinya sendiri, kita hidup kekal karena diberikan, diciptakan, dan dikaruniakan, itu namanya aptarsia. Jadi ada perbedaannya. Dengan demikian kita tahu bahwa kita memiliki hidup kekal. Dan memang tiap orang punya kekekalan, tapi kekekalan kita kekekalan untuk selamanya di dalam langit dan bumi yang baru. Ada orang yang tidak percaya mendapatkan kekekalan, tapi mendapatkan kekekalan untuk menerima penghukuman. Itu bagi orang yang tidak percaya. Berikutnya adalah di mana saatnya kita, ketika kita mengalami kematian secara individu, seperti tadi saya katakan, eskatos kita secara individu, kita mengalami kematian, lalu roh kita di mana? Roh kita ini menantikan juga kebangkitan, tapi kita dalam posisi seperti apa? Kita sadar, kita tahu kita di mana, tetapi hubungan kita dengan kita yang ada manusia di bumi tidak lagi ada. Andai kata saya meninggal, maka roh saya itu di tempat di mana menantikan Tuhan akan membangkitkan saya dan memberi tubuh yang baru. Tapi saat itu saya tidak bisa berhubungan dengan siapapun, saudara saya, keluarga saya, atau orang siapapun, termasuk orang yang di bumi ini tidak bisa berhubungan dengan saya. Ada jurang. Jadi ada tempat di mana roh-roh itu menanti. Nah, bagi kita, roh-roh yang menanti itu nama istilahnya masa antara. Dan tempat itu bisa disebut sebagai Firdaus bagi orang percaya, dan Hades bagi orang yang tidak percaya. Dan itulah masa antara. Berapa lama masa antara, berapa lama langit dan bumi yang sekarang ini akan nanti berakhir. Jadi masa antara menjadi masa yang penting, ada penantian di sana, ada penantian kita di sini, penantian eskatos kita, dan penantian umat manusia untuk kedatangan Tuhan yang terakhir kali. Jadi kita bukan di Hades, tapi kita di Firdaus bersama dengan orang-orang percaya sepanjang zaman untuk menantikan kita mengalami kebangkitan. Berikutnya adalah bagaimana kita menantikan itu dengan pengharapan, seperti yang saya sudah katakan bahwa dalam kedatangan yang pertama, Kristus telah menegakkan kerajaannya. Namun hal ini belumlah final, sehingga ia akan kembali menggenapi kerajaannya tersebut. Kita sekarang ini hidup antara kedua kedatangan tersebut, yaitu kedatangan pertama dan kedatangan kembali. Dan kita percaya bahwa kita melihat kedatangan Kristus yang pertama dengan penuh sukacita karena ia menebus kita, tetapi nanti pengharapan kita kedatangannya kembali, itulah yang menjadi pengharapan di mana kita mendapatkan kegenapan dari apa yang disebut kedatangan Kristus. Nah, itu bagian yang penting tentang pengharapan kita. Yang disebut dengan pengharapan itu di dalam konsepnya Alkitab disebut parousia. Jadi kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan, dan dalam penantian itu kita mengerjakan bagian kita sebagai warga kerajaan surga yang tinggal di bumi yang menanti-nantikan Tuhan. Baik Tuhan mau manggil kita dan atau Tuhan yang datang secara universal, kita akan mengalami penghancuran dari segala sesuatunya. Berikutnya adalah bagaimana kita menyadari bahwa kita akan bersama dengan umat Tuhan, termasuk Israel yang bertobat, akan bersama-sama mengalami hidup yang baru di dalam pembaruan yang dari Roh Kudus melalui pemberitaan Injil. Dan ini perlu kita teruskan, kita perjuangkan. Apa tanda-tandanya kedatangan Tuhan? Banyak sekali tanda-tandanya kedatangan Tuhan, paling tidak adanya bidat, adanya gempa bumi. Jadi ada tanda-tanda alami, ada tanda-tanda spiritual. Tanda-tanda alami, gempa,
bintang jatuh dan sebagainya, tapi tanda-tanda spiritual ada orang-orang yang bidat, ada orang-orang sesat dan sebagainya. Nah, itu nanti puncaknya ketika Tuhan datang kembali. Jadi tanda-tanda itu sudah ada dari dulu dan belum selesai karena ada banyak orang yang belum kembali kepada Tuhan dari berbagai suku dan bangsa. Nah, fungsinya apa tanda-tanda itu ya? Fungsinya supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa melakukan hal-hal yang baik yang benar tadi. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri dan tidak berkarya. Jadi kalau lihat gambarannya di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, jadi kita ada di masa apa? Masa di mana kita menanti, dan menanti disebut adalah penantian paruh usia, menanti kedatangan Tuhan, yaitu paruh usia akhir zaman. Tetapi saat yang sama, kita juga penantian di mana ada orang yang menanti juga di masa antara di satu tempat. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan. Dan kita bersyukur karena ada pengajaran itu di dalam Alkitab. Nah, di dalam kedatangan Tuhan kembali, apa yang terjadi? Ya tentu nantinya ada beragam pendapat bahwa pada waktu itu apa yang terjadi waktu kedatangan Tuhan? Ada yang mengatakan kedatangan Tuhan itu mulai datang dulu, lalu dia nanti 1.000 tahun berkuasa, lalu mulai lagi terakhir penghukuman terhadap orang jahat dan pembangkitan terhadap orang-orang yang percaya. Itu pandangan Premil. Jadi ada masa kedatangan Tuhan, lalu 1.000 tahun, lalu penghukuman. Lalu kita diletakkan, dibangkitkan di kota Yerusalem yang baru. Itu Premil. Tapi ada yang mengatakan Postmil datang dulu dia, lalu kemudian 1.000 tahun masa bahagia, masa sukacita di bumi ini, lalu nanti baru dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Atau ada satu proses pergeseran. Kalau Premil sebelum kedatangan ada suatu perang yang disebut Armageddon dan seterusnya. Nah, ini Premil dan Postmil. Kalau yang lain adalah amilenial, yaitu bahwa sekaranglah kita masa-masa di mana menantikan Tuhan, dari waktu Tuhan datang itu final. Waktu Tuhan datang final, tidak ada lagi tunggu 1.000 tahun, tidak lagi ada 1.000 tahun dulu baru terjadi finalitas, tidak. Pada waktu kedatangan Tuhan, itulah final. Di situ ada kebangkitan, di situ ada penghakiman, di situ ada penghukuman, di situ ada kesempurnaan hidup kekal. Itu pandangan amilenial. Jadi kalau dari 3 pandangan ini, saya memegang pandangan amilenialisme, bahwa Tuhan datang satu kali lagi dan dia akan menyempurnakan semua yang dia rancang untuk umat manusia. Dan pada waktu dia datang, ada kebangkitan tubuh, dan kita yang ada dibangkitkan dari tubuh kita ini menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang tidak akan binasa lagi. Dan kita tidak perlu menanti-nantikan lagi karena pada waktu dia datang sudah ada tubuh kemuliaan. Jadi bukan ada uji coba lagi atau ada suatu upaya yang lain lagi. Tidak. Kita langsung mendapatkan tubuh yang mulia dari kebangkitan yang Tuhan nyatakan. Jadi punya fisik, punya materi yang spesial, yang khusus. Nah, itu bisa dibaca di 1 Korintus pasal yang ke-15. Lalu kita menanti-nantikan dengan penuh sukacita. Dan kita tahu bahwa tubuh itu betul-betul nyata, dan kita di langit dan bumi yang baru betul-betul nyata. Dan sementara orang-orang yang berada di dalam kejahatan, keberdosaan mengalami satu penghakiman terakhir, sama seperti kita, tetapi kita akan dinyatakan tidak bersalah, dibenarkan, dan beroleh hidup kekal. Sedangkan orang-orang yang tidak percaya akan dihukum untuk selama-lamanya, tidak akan ada lagi pengampunan, dan berada di api neraka untuk selama-lamanya. Kengerian hidup untuk selama-lamanya. Kapan peristiwa ini terjadi? Pada kedatangan Tuhan kembali. Nah, itu adalah pengajaran-pengajaran di dalam eskatologi. Apa manfaatnya dalam kekristenan kita saat ini kalau kita belajar eskatologi? Tentu hal yang pertama yang perlu kita lakukan ialah kita tahu bahwa segala sesuatunya akan berakhir. Kita tahu bahwa segala sesuatunya akan berakhir dan tidak mungkin itu akan sama lagi pada waktu berakhir. Dan kita akan mendapatkan satu kenyataan bahwa kita akan menikmati yang namanya hidup yang kekal bagi orang percaya dan hidup yang dihukum selamanya bagi orang yang tidak percaya. Sekali lagi prinsipnya pada waktu kita saat ini menantikan eskatos kita secara individu, yaitu kematian kita, dan menantikan kedatangan Tuhan kembali untuk mengakhiri semuanya, itu eskatologis sepenuhnya, maka kita berkarya. Karena apa yang kita tabur di sini akan kita tuai nanti di langit dan bumi yang baru. Dan apa yang terbaik di sini akan dilanjutkan di langit dan bumi yang baru. Apa yang buruk, yang tidak baik di sini akan ditinggalkan dan dibakar habis karena sudah diselesaikan di hadapan Tuhan.
Nah, ini singkat ringkas penjelasan saya tentang eskatologi. Jadi, tugas kita bekerja, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk setiap mahasiswa, bermanfaat untuk kita yang mendengarkan, agar apa yang kita pelajari ini dapat berguna bagi setiap kita. Kalau kerja, kerja benar-benar harus berkualitas. Kalau belajar, belajar yang benar-benar harus bertanggung jawab. Mengapa? Karena apa yang kita tabur di sini akan kita tuai di sana. Kalau malas di sana nggak dapat apa-apa. Jadi penting untuk kita investasi untuk masa depan kita, bukan hanya investasi deposito, rumah, tanah di sini, karena semua investasi di sini akan lenyap habis. Tapi investasi untuk hidup di langit dan bumi yang baru di sana. Dan itu hanya mungkin kalau kita melakukannya dengan serius. Tidak ada yang sia-sia dan kita harus kerjakan. Dan itu bukan hayalan, bukan mitos, tapi hal yang konkret yang bisa kita yakini dengan iman. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Sekali lagi mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pengajaran ini, kiranya setiap mahasiswa mendengar, mengerti, dan sungguh-sungguh kami bersama bertanggung jawab di sisa waktu dan umur kami terus berkarya, bekerja keras, menginvestasikan hidup kami seperti yang Tuhan sudah berikan untuk hidup kekal selama-lamanya di sana. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin.